dalam kamus manusia adalah janji kesetiaan dan keabadian. Namun di alam liar, cinta bisa menjadi surat perintah mati yang dieksekusi dengan presisi dingin. Bayangkan saja, sebuah pertemuan yang dimulai dengan gairah, namun berakhir dengan kehancuran biologis yang total. Kita bukan berbicara tentang romansa, melainkan tentang pengorbanan ekstrim, di mana nyawa adalah harga tiket untuk melestarikan keturunan. Selamat datang di arena di mana setiap sentuhan bisa menjadi detik terakhir dan setiap napas gairah adalah jalan pintas menuju liang kubur. Inilah hewan-hewan yang menjadi korban cinta. Bukan kisah roman picisan, tapi pelajaran unik dari alam yang penuh misteri kehidupan. Kesetiaan seringkali dibayar dengan harga yang paling mahal, nyawa sang kekasih. Belalang mantis adalah contoh paling terkenal dari cinta yang berakhir tragis. Belalang mantis betina memulai babak terakhir kehidupan pasangan dengan memakan kepala sang jantan tepat di tengah proses perkawinan. Itu justru bukan tindakan kebencian, melainkan sebuah kebutuhan pada pengorbanan. Tubuh jantan dikonsumsi untuk menjadi bahan bakar nutrisi bagi ratusan calon generasi yang terbuahi. Belalang sembah atau mantis adalah pemburu yang cepat di alam hijau. Hanya butuh 1/10 detik untuk menyerang mangsanya. 7 kali lebih cepat dari kedipan mata manusia. Hanya saja, kebrutalannya ternyata masuk dalam kehidupan asmara yang harus memakan korban pasangan. Saat musim kawin, sang betina mulai mengembangkan perutnya, melepaskan feromon yang sangat memikat. Sinyal-sinyal kimia ini dapat menyebar ke setiap sudut hutan. Ini menandakan bahwa ia sudah siap kawin. Tak lama kemudian, antena belalang sembah jantan yang mencium aroma memikat ini berusaha melacak sumber aroma itu. Dengan hati-hati, ia mendekat, bergerak jauh lebih lambat dari biasanya. Seolah takut mengganggu demi mendapatkan cinta dan kesempatan kawin dengan sang betina. Ia bersabar dan berusaha lebih dari sebelumnya. Semuanya tampak berjalan sesuai rencana, mendekati pujaan dengan penuh asmara. Akhirnya, ia bisa kawin terus-menerus selama 40 jam penuh. Semuanya tampak berjalan sesuai rencana, namun belalang sembah jantan tidak tahu bahwa harga yang harus dibayar untuk kawin ini adalah kepalanya. Begitu perkawinan selesai, belalang sembah betina akan memanfaatkan saat belalang jantan yang sudah kelelahan. Tanpa ragu, ia memutus kepalanya, lalu memakannya hidup-hidup, sepotong demi sepotong. Bahkan kadang, setelah jantan mendekat, sang betina menerkam kepalanya hingga terputus, lalu memakannya hidup-hidup sebelum perkawinan dimulai. Namun uniknya, sistem saraf mantis jantan terbilang brutal. Meskipun kepalanya telah lenyap, tubuhnya tetap mampu melanjutkan ritme kawin. Ini adalah pengorbanan yang melampaui logika kehendak bebas, di mana kematian tidak menghentikan fungsi reproduksi. Bagi sang jantan, ia kehilangan segalanya, namun bagi spesiesnya, ia telah memberikan segalanya. Sikap betina yang kanibalistik ini bertujuan memberikan nutrisi instan yang krusial untuk kualitas telur yang lebih kuat yang berjumlah ratusan. Ini adalah bentuk investasi genetik yang paling kejam sekaligus paling efisien yang pernah dicatat oleh biologi. Tidak ada ruang untuk romansa saat kelangsungan hidup spesies menjadi taruhan utamanya. Bagi jantan, setiap langkah mendekati sang betina adalah tarian kematian yang terencana secara alami. Mungkin sudah tahu bahwa ia akan dimakan, namun insting purba memaksa tubuhnya untuk terus maju. Cinta di sini rupanya bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang diserap ke dalam keberlangsungan hidup pasangannya. Kita bisa saja melihat tragedi ini sebagai horor, namun alam melihatnya sebagai keberhasilan. Pengorbanan sang jantan memastikan garis keturunannya tetap hidup di dalam tubuh sang betina.
Cinta belalang mantis adalah cerminan dari pengabdian mutlak yang mengubah tubuh sang kekasih menjadi fondasi bagi kehidupan baru. Namanya Black Widow, yang berarti janda hitam mematikan. Nama ternyata bukanlah sekadar label, melainkan peringatan akan nasib yang tak terelakkan di dunia laba-laba. Black Widow betina seringkali menuntaskan proses perkawinan dengan memakan pasangannya, mengubah sang kekasih menjadi santapan pertama setelah gairah mereda. Jantan seringkali terjebak dalam dilema antara naluri bertahan hidup dan kewajiban reproduksi yang memaksa mereka menyerah. Bahkan pada beberapa spesies, jantan secara aktif justru memosisikan tubuhnya langsung ke taring sang betina setelah perkawinan selesai. Ini bukan keputusasaan, melainkan pengorbanan sekaligus strategi untuk memastikan sang betina kenyang dan tidak mencari pasangan lain lagi. Dengan mengorbankan nyawa, sang jantan memastikan bahwa sperma miliknya memiliki kesempatan eksklusif untuk membuahi seluruh telur. Sekali kawin adalah komitmen seumur hidup yang justru berakhir dalam hitungan menit bagi sang jantan. Ia memberikan seluruh energinya dan tubuhnya untuk mendukung masa depan keturunannya. Tidak ada pelarian dari kontrak biologis yang ditandatangani dengan racun dan taring ini. Bagi kita, ini adalah pembunuhan. Bagi mereka, ini adalah puncak efisiensi reproduksi. Laba-laba jantan adalah pahlawan tragis yang menyadari bahwa keberhasilan hidupnya diukur dari betapa bersih ia habis dimakan oleh sang kekasih. Cinta adalah tentang membiarkan diri dihancurkan demi keberlangsungan yang lebih besar. Black Widow mengajarkan bahwa kadang untuk memberi kehidupan pada masa depan, sang pemberi harus rela lenyap menjadi bagian dari tubuh pasangannya. Cinta dalam dunia gurita bukanlah sebuah babak, melainkan sebuah final yang absolut. Gurita Pasifik raksasa jantan menggunakan lengan khusus untuk memasukkan paket sperma ke tubuh betina. Begitu sang jantan memasukkan paket sperma ke tubuh betina, tubuhnya seketika mematikan fungsi vitalnya. Ia berhenti makan, membiarkan tubuhnya meluruh perlahan, dan menunggu maut menjemput tanpa ada keinginan untuk bertahan hidup lagi. Betina pun tidak jauh berbeda. Sang betina, penderitaannya tidak kalah berat. Ia akan menjaga ribuan telur selama berbulan-bulan tanpa pernah menyentuh makanan. Ia mengorbankan setiap gram daging dan energinya untuk memastikan telur-telur tersebut selamat, hingga akhirnya ia mati lemas tepat saat anak-anaknya menetas. Ini adalah bentuk cinta yang tidak menyisakan ruang bagi diri sendiri. Gurita Pasifik raksasa adalah satu-satunya bukti bahwa ketika reproduksi selesai, tujuan eksistensi mereka juga berakhir. Mereka tidak hidup untuk diri mereka sendiri. Mereka hanya ada untuk menjadi jembatan bagi generasi berikutnya. Tragedi ini bukanlah kegagalan, melainkan tujuan utama dari siklus hidup mereka. Tidak ada masa depan setelah masa kawin, karena seluruh sumber daya telah ditumpahkan sepenuhnya ke dalam embrio yang sedang berkembang. Bagi gurita, hidup hanyalah perjalanan menuju satu titik perpisahan yang permanen. Cinta adalah tentang habis tanpa sisa, tentang memberikan segalanya hingga tubuh sendiri tidak lagi mampu menopang napas. Mereka adalah martir dalam lautan, sosok yang tahu bahwa cinta berarti membiarkan diri perlahan hancur demi sebuah kehidupan baru yang tidak akan pernah mereka lihat tumbuh. Puncak kejayaan seekor lebah adalah detik di mana ia kehilangan segalanya. Saat lebah jantan berhasil membuahi ratu di udara, ia akan memasukkan endopalusnya dan organ reproduksinya itu pun terlepas dan tertinggal di dalam tubuh sang ratu dengan kekuatan yang mematikan.
Peristiwa kurang 5 detik ini memicu kematian instan bagi sang jantan, menjatuhkannya dari langit sebagai tumbal bagi keberlangsungan koloni. Keberhasilan terbesar dalam hidupnya adalah juga detik di mana ia tidak lagi bernapas. Ini adalah kontrak yang seolah kejam, di mana jantan diciptakan hanya untuk sekali pakai. Jika ia tidak kawin, ia tidak berguna karena tak memiliki kemampuan menyerap madu. Jika ia kawin, ia mati. Tidak ada jalan keluar dari takdir yang terprogram dalam setiap sel tubuhnya. Bagi sang ratu, sisa organ jantan tersebut menjadi segel yang memastikan sperma tetap tersimpan untuk digunakan sepanjang hidupnya. Jantan tersebut tidak meninggalkan nama atau warisan fisik, kecuali benih yang akan menjadi penggerak seluruh koloni di masa depan. Ia lenyap tepat saat tujuannya tercapai. Kehidupan drone atau lebah jantan adalah kisah tentang pengabdian tanpa pengakuan. Mereka tidak memiliki tugas lain selain menunggu panggilan untuk kawin, sebuah panggilan yang menjanjikan kehancuran fisik yang total. Mereka adalah pahlawan yang tidak pernah meminta balasan selain memastikan sang ratu mampu melanjutkan kekaisarannya. Cinta adalah tentang berani mati demi satu momen keberhasilan. Lebah jantan mengajarkan bahwa terkadang satu detik kemuliaan jauh lebih berharga daripada umur panjang yang hampa. Dalam dunia lebah, mencintai adalah keberanian untuk menukar nyawa dengan keabadian genetik. Gairah dalam dunia kucing besar seringkali tidak bisa dipisahkan dari rasa sakit yang memuncak. Saat singa atau harimau kawin, jantan secara rutin menggigit leher betina, sementara organ reproduksi jantan yang berduri kecil memberikan sensasi tajam yang menyakitkan saat ditarik keluar. Betina seringkali meraung hebat karena rasa sakit tersebut, menciptakan atmosfer reproduksi yang lebih mirip dengan pertempuran daripada romansa. Rasa sakit ini bukanlah sebuah kecelakaan biologis, melainkan mekanisme yang diprogram untuk memicu ovulasi. Tanpa stimulasi yang kasar ini, sel telur betina tidak akan dilepaskan sehingga tidak akan ada pembuahan. Cinta di sini menuntut rasa sakit sebagai katalis utama kehidupan. Rasa sakit adalah syarat mutlak bagi sebuah garis keturunan untuk dapat dimulai. Agresi ini adalah bahasa fisik yang menentukan keberhasilan reproduksi di padang savana atau hutan belantara. Jantan menunjukkan dominasinya melalui kekuatan yang menyakitkan dan betina menerimanya sebagai bagian dari realitas reproduksi. Tidak ada kelembutan dalam proses ini, karena alam menuntut intensitas yang mampu memicu respon hormonal yang drastis pada tubuh betina. Tragedi cinta kucing besar adalah bagaimana mereka harus melalui luka fisik hanya untuk menciptakan kehidupan baru. Betina belajar untuk menahan agresi tersebut, sementara jantan memastikan kekuatannya meninggalkan bekas yang nyata. Hubungan mereka adalah cerminan dari kekuatan liar yang tidak mampu dikompromikan oleh kelembutan atau empati. Cinta adalah tentang memicu kehidupan dari bara rasa sakit. Kucing besar mengajarkan bahwa kadang-kadang alam semesta membutuhkan guncangan yang brutal dan rasa sakit yang nyata untuk bisa melahirkan kehidupan. Mereka tidak mengenal romansa, mereka hanya mengenal kebutuhan yang harus dipenuhi dengan cara yang paling kuat dan menyakitkan. Bagi semut jantan, kehidupan adalah persiapan panjang untuk satu penerbangan terakhir menuju kematian. Dalam peristiwa nuptial flight, mereka meninggalkan sarang dengan tujuan tunggal, membuahi ratu di angkasa. Segera setelah tugas biologis ini terpenuhi, tubuh mereka kehilangan fungsinya secara total. Mereka tidak memiliki peran sosial dalam koloni dan hanya menjadi sampah organik yang jatuh ke tanah. Ratu yang telah dibuahi membawa gen mereka ke tempat baru, melepaskan sayapnya, dan memulai imperiumnya sendiri. Sang jantan tidak akan pernah melihat ratu yang ia cintai atau koloni yang ia bantu ciptakan. Ia adalah pion yang dikorbankan di awal papan catur evolusi, sebuah tumbal yang memastikan keberlangsungan garis keturunan yang akan bertahan jauh setelah ia tiada.
Tanpa peran lain di sarang, kematian adalah satu-satunya jalan keluar yang logis. Mereka tidak dilengkapi untuk bertahan hidup secara mandiri di alam liar setelah misi kawin usai. Ini adalah efisiensi yang kejam dari kehidupan semut, di mana individu dikorbankan demi efisiensi kelompok yang lebih besar. Bagi semut jantan, cinta adalah perjalanan satu arah tanpa pintu kembali. Mereka terbang tinggi bukan untuk meraih kebebasan, melainkan untuk bertemu dengan takdir yang telah tertulis dalam kode genetik mereka. Setiap kepakan sayap adalah detak jantung terakhir yang diinvestasikan bagi masa depan ratunya. Tidak ada kesedihan, hanya pemenuhan fungsi yang dingin dan presisi. Cinta adalah tentang memberi segalanya saat Anda berada di titik tertinggi kehidupan. Semut jantan mengajarkan bahwa ketika tujuan hidup telah tercapai, berserah diri pada kematian adalah bentuk pengabdian terakhir yang paling murni. Mereka jatuh ke tanah bukan sebagai kekalahan, melainkan sebagai fondasi yang menopang kehidupan baru. Cinta adalah sebuah perjalanan yang menuntut kehancuran fisik total sebagai bentuk pembayaran. Salmon Pasifik menempuh ribuan kilometer melawan arus sungai yang deras hanya untuk mencapai tempat kelahiran mereka. Selama perjalanan ini, mereka berhenti makan, menguras cadangan lemak, dan membiarkan tubuh mereka rusak secara fisiologis. Cinta di sini adalah obsesi yang memakan diri sendiri. Sesampainya di hulu, setelah bertelur dan membuahi, mereka tidak lagi memiliki energi untuk bertahan hidup. Tubuh mereka membengkak, organ-organ dalam perlahan gagal berfungsi, dan sistem kekebalan tubuh mereka hancur. Mereka mati massal di sungai yang sama tempat mereka pertama kali belajar berenang, sebuah pemandangan yang menunjukkan betapa brutalnya musim kawin bagi spesies ini. Perjalanan ini adalah bentuk cinta yang tidak menyisakan ruang untuk masa depan bagi sang individu. Mereka menghabiskan seluruh sisa nyawa mereka hanya untuk memastikan generasi berikutnya mendapatkan tempat untuk lahir. Setiap inci tubuh yang membusuk adalah bukti pengorbanan yang dilakukan demi memberikan nutrisi bagi lingkungan sekitar tempat keturunan mereka akan tumbuh. Ini adalah siklus pengorbanan yang sangat terstruktur, di mana kematian massal salmon menyediakan fondasi nutrisi bagi ekosistem sungai. Mereka mati agar sungai tersebut hidup, dan sungai tersebut hidup agar keturunan mereka bisa berkembang. Ini adalah lingkaran cinta yang tidak pernah berakhir, namun selalu menuntut nyawa para pelaku utamanya. Cinta adalah keberanian untuk menempuh jalan paling sulit hanya untuk sebuah akhir. Salmon Pasifik membuktikan bahwa jika tujuan akhirnya adalah kelangsungan hidup spesies, maka kehancuran tubuh individu hanyalah harga kecil yang harus dibayar. Mereka mati dengan kehormatan karena telah menyelesaikan misi hidupnya dengan tuntas. Cinta dalam bentuknya yang paling ekstrim adalah ketika hidup kehilangan nilainya di hadapan pengabdian genetik. Laba-laba redback jantan di Australia melakukan aksi yang tampak seperti bunuh diri. Ia memutar tubuhnya tepat ke arah mulut sang betina saat proses kawin berlangsung. Ia membiarkan dirinya dikunyah hidup-hidup, menjadikan tubuhnya camilan bagi pasangannya demi memastikan sperma miliknya terserap sepenuhnya ke dalam saluran reproduksi betina. Pengorbanan ini bukan kebetulan, melainkan taktik untuk memperlama durasi perkawinan. Semakin lama betina sibuk memakannya, semakin besar peluang sperma sang jantan untuk membuahi telur-telur tersebut tanpa gangguan. Sang jantan tidak mencoba lari, ia justru menekan tubuhnya ke arah pemangsa demi kepastian keberlangsungan garis keturunannya. Ia mati dengan tenang, tahu bahwa tubuhnya akan menjadi nutrisi bagi ibu dari anak-anaknya. Ini adalah bentuk cinta yang paling tidak egois dan paling brutal secara bersamaan. Ia tidak memiliki masa depan setelah proses ini selesai, dan ia menerima realitas tersebut dengan menyerahkan nyawanya secara sukarela. Bagi redback jantan, eksistensi dirinya tidak lagi penting dibandingkan dengan keberhasilan misi reproduksinya.
ia adalah martir yang menemui maut di puncak gairah. Dunia Redback mengajarkan bahwa terkadang kesuksesan seorang jantan diukur dari betapa lengkap ia habis dimakan oleh pasangannya. Tidak ada pelarian dari kontrak biologis yang ditandatangani dengan pengorbanan nyawa. Mereka adalah bukti nyata bahwa di alam liar, cinta seringkali adalah tentang memberikan segalanya tanpa menyisakan ruang untuk diri sendiri. Cinta adalah kesediaan untuk menjadi bagian dari tubuh sang kekasih. Redback jantan membuktikan bahwa ketika cinta mencapai titik tertingginya, hidup bukanlah lagi sesuatu yang perlu dipertahankan. Ia mati untuk memastikan bahwa namanya, melalui gennya, akan tetap bertahan dalam bentuk ribuan laba-laba kecil yang akan segera lahir dari sisa tubuhnya. Keindahan dalam tarian cinta sering kali bersembunyi di balik ancaman kematian yang nyata. Kalajengking melakukan tarian dansa, tarian panjang, di mana jantan dan betina saling berpegangan capit, bergerak maju mundur dengan anggun di atas permukaan tanah. Namun, di balik tarian yang tampak romantis ini, terdapat ketegangan yang mematikan. Jika betina merasa lapar atau terancam oleh perilaku jantan, ia tidak akan ragu untuk segera mengakhiri tarian itu dengan mencabik-cabik pasangannya. Bagi sang jantan, setiap detik dalam tarian ini adalah negosiasi antara gairah dan ancaman maut. Ia harus memastikan sang betina tetap tenang dan tidak memandang dirinya sebagai makanan. Satu langkah yang salah atau satu gerakan yang terlalu agresif bisa berarti serangan fatal dari sang kekasih. Tarian ini adalah pertunjukan kehati-hatian yang ekstrim, di mana setiap gerakan dirancang untuk memenangkan hati sekaligus menghindari maut. Kisah cinta mereka adalah cerminan dari dinamika kekuasaan yang tidak stabil. Tidak ada jaminan bahwa tarian akan berakhir dengan perkawinan yang damai. Seringkali, bagi sang jantan, ia harus mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mendapatkan kesempatan membuahi pasangannya. Ia harus tetap waspada dan lembut, meskipun ia tahu bahwa ia berada dalam genggaman maut yang bisa menutup kapan saja. Dunia kalajengking mengajarkan bahwa cinta adalah sebuah risiko yang harus diukur dengan presisi tinggi. Mereka tidak mengenal janji setia atau keamanan. Mereka hanya mengenal momen saat ini di mana keberhasilan kawin adalah satu-satunya tujuan. Bagi mereka, tarian adalah bahasa yang menjembatani keinginan biologis dengan insting bertahan hidup yang kontradiktif. Cinta adalah keberanian untuk menari di tepi jurang maut. Kalajengking membuktikan bahwa kadang untuk mendapatkan apa yang paling kita inginkan, kita harus bersedia melangkah berdampingan dengan ancaman terbesar kita. Tarian mereka adalah pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang kenyamanan, melainkan tentang keberanian untuk terus bergerak. Meskipun kita tahu bahwa sang pasangan bisa menjadi eksekutor terakhir kita. Cinta seringkali bukan tentang perpaduan, melainkan pertarungan sengit, memperebutkan hak untuk tidak menjadi ibu. Pada cacing pipih laut, proses kawin disebut penis fencing, di mana dua individu saling menusukkan organ reproduksi, seperti pedang kecil di atas permukaan tubuh lawan. Siapa yang berhasil menanamkan sperma terlebih dahulu, dialah yang menang dan berperan sebagai ayah, sementara yang kalah harus memikul beban biologis yang berat sebagai ibu. Proses ini sangat agresif, brutal, dan penuh dengan luka fisik yang serius. Setiap tusukan adalah upaya untuk menghindari peran sebagai penghasil telur yang menguras energi dan waktu. Ini adalah cinta yang dimainkan sebagai permainan pedang, di mana taruhannya adalah siapa yang harus menanggung beban masa depan keturunan. Tidak ada kasih sayang di sini, hanya kompetisi untuk mempertahankan ego biologis. Dunia cacing pipih mengajarkan kita bahwa terkadang cinta hanyalah masalah strategi untuk menekan risiko pribadi.
Mereka memandang pengasuhan sebagai kerugian yang harus dihindari dengan segala cara. Luka yang mereka terima adalah bukti bahwa bagi mereka, reproduksi bukanlah tentang berbagi hidup, melainkan tentang saling menaklukkan demi memenangkan kebebasan. Mereka menari dengan pedang untuk menentukan takdir hidup masing-masing. Pertarungan ini bisa berlangsung sangat lama, dengan tubuh yang saling melilit dan terluka. Ini adalah gambaran tentang bagaimana cinta di alam liar bisa menjadi sangat transaksional, di mana setiap individu hanya ingin memastikan garis keturunannya berlanjut tanpa harus mengorbankan fungsi tubuhnya sendiri. Cinta adalah tentang memastikan bahwa beban tanggung jawab jatuh ke pundak lawan. Mereka membuktikan bahwa dalam rantai kehidupan, terkadang kita harus melukai satu sama lain, hanya untuk memastikan bahwa kita sendiri bisa tetap bebas. Di dunia cacing pipih, cinta adalah permainan yang hanya memiliki satu pemenang yang aman dari beban pengasuhan. Di alam liar, cinta jarang tampil seperti kisah romantis manusia. Reproduksi seringkali menjadi arena pengorbanan ekstrim, bahkan kematian. Dari mantis yang memakan pasangan, lebah yang mati setelah kawin, hingga salmon yang menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk satu musim reproduksi, semua menunjukkan satu hal yang sama. Di dunia hewan, ternyata cinta bukan sekadar perasaan dan romantisme syahdu. Ia adalah strategi bertahan hidup spesies, dan kadang harga yang harus dibayar adalah nyawa itu sendiri. Itulah kehidupan, cinta kadang memang butuh pengorbanan yang tak bisa dilawan oleh pasangan